Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah pagi hari ini kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda di Rabu 12 Juni 2024. Nah, kali ini Reni siarannya gak sendirian, karena seperti yang tadi kita informasikan ya keluarga Fast, kita ada dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas wilayah Magelang. Dan di studio kami sudah ada dua narasumber yang nanti akan membahas terkait dengan cegah penyakit tidak menular atau PTM dengan Germas. Pasti udah tahu dong ya, kalau kita ngomongin Germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, kita sapa dulu dua narasumber yang sudah hadir. Ada Dr. Cahyaning Tias dan juga Ibu Erna Kartikawati. Assalamualaium, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Reni. Pagi, kita pagi, sekarang Mas. Jadi AB3 ya. Iya. Ada AB4 gitu. Iya, oh iya bener, ada yang di situ ya. Oke, Dokter Tias apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Dok. Sehat. Sehat. Ibu Erna juga sehat. Alhamdulillah. Ya sehat, karena kita mau ngebahas masalah Germas nih. Yeah. Oke, baik. Seberapa hubungannya sih dokter dengan Germas dan juga penyakit tidak menular sebenarnya? Mungkin Dokter Tias bisa menjelaskan nih di awal. Ya, terima kasih. Germas itu sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari, kehidupan masyarakat. Dan bila salah satu tadi poin dari Germas tidak dilaksanakan dengan baik, itu bisa menyebabkan penyakit tidak menular tadi. Jadi penyakit tidak menular ini sekarang trennya meningkat dibanding penyakit menular. Kenapa kok meningkat? Karena tadi ada faktor risiko yang sudah dipunya oleh seseorang. Dimunculkan oleh gaya hidup, pola makan yang tidak baik. Karena tadi tidak Germas, tidak hidup bersih dan sehat. Akhirnya muncullah penyakit tidak menular. Seperti itu. Ya. Baik, berarti memang kaitannya sangat erat sekali ya. Baik, kalau Bu Erna, kalau kita melihat suasana atau lingkungan masyarakat Indonesia sendiri, terutama di Magelang dan sekitarnya nih, ketika kalau ngomongin Germas nih, apa emang mereka langsung connect gitu? Kalau Germas kan udah tahun-tahun yang lalu udah digerakkan. Mungkin udah banyak yang mengenal juga, tapi untuk menerapkannya kayaknya masih banyak yang belum. Harus diingetin dulu ya, harus diingetin dulu gitu ya. Pola makan lah dilihat dari sekarang, junk food udah banyak. Oh iya, benar sekali. Dari situ aja udah kelihatan banget untuk penerapannya ke Germas susah. Oke, jadi nanti nih keluarga Fas juga bisa ikut bertanya ya bersama dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Mungkin Dokter Tias bisa menjelaskan nih dari Germas itu sendiri apa aja sih yang paling harus kita terapkan di awal-awal dulu nih dokter, sebelum kita melanjutkan dengan beberapa tips dan juga triknya untuk mencegah penyakit tidak menular. Jadi Germas itu ada 7 kriteria ya. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Jadi seorang individu itu diharapkan melakukan aktivitas fisik setiap harinya 30 menit. Gitu. Ya. Kalau misalnya tidak bisa berolahraga, nggak apa-apa. Misalnya jalan atau nyapu, ngepel, itu kan juga termasuk aktivitas fisik. Cuma kalau misalnya dirasa kok gak ada 30 menit, berarti kita harus nambah kegiatan lain yang menyebabkan tubuh kita bergerak. Gitu. Jadi tadi minimal 30 menit per hari. Yang kedua, makan buah dan sayur. Karena tadi ya menyambung dari Bu Erna, sekarang itu apalagi Magelang ya, investor itu melihat Magelang tuh sebagai peluang investasi yang besar, karena surganya kuliner. Banyak restoran fast food bertambah di Magelang. Dulu hanya bisa beli di Semarang, di Jogja, sekarang di Magelang ada. Itu menjadi godaan tersendiri bagi masyarakat Magelang khususnya. Jadi tadi akhirnya menyebabkan jarang makan buah, jarang makan sayur, cari yang instan, yang cepat, bagi pekerja ya. Gak sempat masak, aduh ribet masak sayur, akhirnya beli yang instan-instan. Apalagi anak-anak sekarang dari kecil mungkin ada yang dibisakan beli fried chicken ayam Kentucky di tepi jalan, di merek IR seperti itu. Jadi tadi kurang buah dan serat. Terus kurang konsumsi air juga, air minum. Kebanyakan tadi makan lemak. Jadi di dari pemerintah Kemenkes menganjurkan untuk pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak. Kalau konsumsi gula itu maksimal sehari 4 sendok makan. Konsumsi garam sehari maksimal 1 sendok teh. Konsumsi lemak
maksimal sehari 2 sendok makan gitu. Jadi atau 67 gram. Ketika misalnya itu berlebih, itu bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita gitu. Terus konsumsi makanan instan. Semua makanan instan pasti berpengawet. Nah, pengawet itu dari natrium. Apalagi bagi penderita hipertensi atau ada yang sakit riwayat stroke, kencing manis, itu sebaiknya menghindari makanan-makanan instan gitu. Karena mungkin mengolah makanan rumahannya udah menghindari garam, tapi kok masih ditambah kecap. Apalagi di Magelang itu kan ada kupat tahu ya, kecap banyak. Terus saat Lebaran ada kue-kue cookies yang bahannya dari mentega, kuning telur, mungkin ada masakan yang bersantan. Nah itu kan mengandung lemak. Kalau misalnya kita satu buah cookies, satu buah nastar nggak cukup, pasti kan nambah lah. Itu kan meningkatkan konsumsi dari lemak. Terus tidak merokok. Yang kriteria 3 tadi dari Germas tidak merokok. Untuk tidak merokok mungkin masih susah ya untuk sebagian bapak-bapak. Kenapa saya bilang bapak-bapak? Karena sebagian besar merokok itu bapak-bapak. Apalagi sekarang akhir-akhir ini trennya jadi vape ya Mbak ya. Anak muda. Aromanya mungkin lebih nikmat, lebih enak, tapi bahayanya sama dengan rokok biasa gitu. Sebenarnya pernah kami menemui salah satu pengantar pasien di Balkesmas nge-vape. Bapak maaf, ini area bebas rokok. Kan di perkantoran, sekolah kan nggak boleh ada yang merokok ya. Loh ini kan bukan rokok, ini vape. Berarti kan ada pemahaman yang belum benar di masyarakat. Kesamaan dari vape dan rokok seperti itu. Jadi kita butuh memahamkan lagi masyarakat yang tadi perokok aktif. Terus tidak mengkonsumsi minuman alkohol. Kalau alkohol mungkin jarang ya, hanya beberapa komunitas yang minum alkohol. Terus melakukan cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan secara berkala itu bisa MCU bagi yang tidak punya penyakit tertentu. Tapi bagi yang punya riwayat hipertensi, kencing manis, penyakit jantung, itu harus rutin kontrol sesuai dengan arahan dokternya gitu. Apalagi hipertensi ya. Hipertensi itu minimal sebulan sekali harus cek tensi. Karena ada pasien hipertensi yang merasa saya nggak ada keluhan. Akhirnya tidak minum obat, tidak cek. Padahal tidak ada keluhan, belum tentu tensinya normal gitu. Pernah ada kejadian pasien masuk IGD nggak sadar, ternyata pembuluh darahnya pecah setelah ditensi 200 lebih. Nah, berarti kan saking tinggi pembuluh darah, tekanan dalam pembuluh darah membesar, bikin pecah. Pasien ya tadi nggak ada keluhan, akhirnya nggak periksa. Itu yang bahaya. Jadi bisa dibilang hipertensi itu silent killer, jadi diam-diam membunuh seperti itu. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Ini dari cara buang sampahnya, mengolah sampahnya seperti apa, itu juga perlu diperhatikan. Dan menggunakan jamban. Kalau setahu saya sih masyarakat Magelang sudah punya jamban sendiri di rumah, karena sudah bebas ini kan ODF gitu. Jadi insya Allah aman. Nah itu ada 7 kriteria dari Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Germas. Jadi banyak item atau banyak memang yang harus kita jalankan untuk mendapatkan pola hidup bersih dan sehat. Bukan hanya makanan yang kita asup, tapi juga aktivitas dan juga kegiatan sehari-hari nih berarti ya dokter. Dan sosialisasi ke masyarakat juga Bu Erna berarti sangat menyeluruh ya. Jadi mulai mengingatkan mereka untuk tidak buang air besar atau air kecil sembarangan. Ini juga merupakan langkah dari awal untuk Germas Bu Erna. Dari penggunaan jamban, apalagi yang kalau yang dulu sih lewat di kali gitu. Itu kan ada air yang kita konsumsi kan nggak tahu juga kalau jamban yang kita pakai kan ada pembuangannya sendiri, jadi lebih sehat, lebih sehat lagi. Oke, baik. Tadi sudah ada beberapa item juga, harus rajin minum air putih juga karena cairan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Buah dan sayur juga air, berarti gitu ya dokter ya. Air itu minimal 8 gelas sehari. Kecuali dengan berat yang lebih itu emang kebutuhannya beda. Iya, gitu, memang beda. Jadi ya ibarat kalau pralon tuh kalau airnya nggak ada macet-macet tuh ya dokter ya. Dan itu mungkin yang menyebabkan kita agak sembelit itu bisa. Jadi ketika kita kurang minum air putih, kurang serat, maaf ya, kondisi feses kita itu akan mengeras. Jadi kalau misalnya seratnya kurang, dorongan untuk keluar itu kecil, akhirnya fesesnya tertahan di usus besar. Jadi cairan yang dalam feses itu terserap kembali
ke dalam tubuh pembuluh darah. Jadi akhirnya kan semakin keras fesesnya, akhirnya semakin keras untuk dikeluarkan. Susah gitu ya. Jadi harus seimbang proporsinya. Bener banget. Ya, kita break dulu nih Dokter Tias dan juga Ibu Erna, kasih informasi yang mau lewat, dan untuk Anda keluarga FAS nih masih ada kesempatan beberapa waktu untuk Anda yang mau gabung bertanya langsung dengan kami di sini dan juga dua narasumber yang sudah hadir dari Balkesmas Wilayah Magelang. Kita membahas terkait dengan cegah penyakit tidak menular atau PTM dengan Gerbas. Yang mau tanya, mau sharing gitu ya, boleh banget 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. 90.1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS ya. Reni masih di studio bersama dengan dua narasumber kami. Ada Dr. Cahyaneng Tias dan juga Ibu Erna Kartikawati dari Balkesmas Wilayah Magelang. Kita membahas terkait dengan cegah penyakit tidak menular nih keluarga FAS dengan Germas. Tadi Dr. Tias sudah menjelaskan beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menciptakan Germas dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, lalu juga makan buah dan sayur, jangan lupa minum air putih gitu ya. Batasi lemak, konsumsi makanan instan juga harus dibatasi, terutama gula, garam, lemak ini harus menjadi catatan penting untuk kita semua kaum ibu dan pecinta makanan gurih. Iya. Ini dokter, kalau udah ngomongin gula, garam, lemak nih agak susah ya. Iya, susah gampang gitu. Kalau kita lihat keseharian kita nggak boleh lebih dari 4 sendok makan gitu dalam sehari. Padahal orang Jawa itu cenderung dengan makanan manis dan kalau abis makan nggak enak katanya kalau nggak minum teh manis. Gimana dokter, mungkin bisa lebih memberikan pencerahan kepada kami? Jadi emang tadi mungkin karena kebiasaan ya. Tapi kebiasaan itu kan bisa diubah. Benar. Gitu. Dan kita bisa memulai kebiasaan yang baik untuk mulai dari diri kita, ke keluarga kecil kita, baru ke anak-anak kita seperti itu. Jadi ketika sudah terbiasa konsumsi manis misalnya, setiap minum harus minum teh manis. Setelah makan harus minum teh manis. Berarti kan kita bisa kurangi konsumsi teh manisnya. Misalnya teh manisnya pagi aja, siang, malam diganti air putih gitu. Karena paling baik memang air putih seperti itu. Atau tetap harus minum teh, ya monggo, tapi tidak pakai gula, misal seperti itu. Karena kadang kita sudah mulai hidup baik, kebiasaan yang baik, ternyata lingkungan kita tidak mendukung. Misalnya ada kegiatan di hotel A, rapat di tempat ini, kok semuanya manis, cuma air putih. Dulu kan jarang banget disediain galon ya. Kadang cuma ada teh aja seperti itu. Mungkin kita bisa biasakan bawa bekal minum sendiri, tumbler sendiri, botol air minum sendiri. Atau ketika kok nggak ada sama sekali air putih, adanya teh sama kopi, yaudah ambil tapi tidak pakai gula, seperti itu. Karena kita kan tidak bisa mengatur ya, maksudnya kondisi di luar jangkauan kita seperti itu. Jadi tetap harus dimulai kebiasaan yang baik. Oke, baik. Jadi tidak akan ada alasan lagi gitu ya dokter ya. Ketika Anda pengen hidup sehat ya harus memulai dari segala sesuatu hal tadi begitu ya. Baik, Anda bisa ikut gabung nih keluarga FAS untuk phone live-nya. Silakan di 081578709640 untuk 314330 ya, belum bisa Reni angkat nih, mohon maaf ya. Jadi nanti kalau misalnya mau ikut gabung bisa langsung aja telepon melalui WhatsApp 081578709640 ataupun kirim pesan di situ ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk begitu. Dokter, seberapa penting sih sebenarnya aktivitas fisik dalam mencegah penyakit tidak menular? Lalu seberapa besar pengaruh genetikanya terhadap risiko terkena penyakit tidak menular? Monggo, Bu Erna atau Dokter Tias bisa memberikan jawaban. Mungkin akan sedikit aja ya. Untuk aktivitas fisik itu sebenarnya bukan hanya untuk kita gerak-gerak aja, tapi untuk membantu kita dalam menjaga kebugaran tubuh. Seperti kita sering jalan, sering olahraga, dan di situ metabolisme tubuh kita kan semakin bagus kan. Terus di samping itu menjaga berat badan juga. Nah, di situ bisa saling bersimbionasi untuk semuanya. Oke. Dan kalau pengaruh genetika gimana nih dokter? Kalau genetika itu kan faktor yang tidak bisa diubah. Iya. Gitu. Jadi misalnya orang tua saya punya hipertensi, berarti saya punya risiko kena hipertensi juga. Saya bisa sakit hipertensi kalau tadi dimunculkan oleh gaya hidup, pola makan yang tidak baik. Jadi ketika
gaya hidup saya baik, pola makan saya baik, insya Allah tidak muncul gitu. Jadi tetap harus ini diperhatikan mana faktor yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Gitu. Jadi kadang ada pasien yang saya nggak ada turunan kok, coba ditarik lagi ke atas gitu. Mungkin di orang tua nggak ada, ternyata di mbah kakung, mbah putrinya seperti itu. Jadi tetap ada tadi peluang untuk punya sakit itu dengan dimunculkan, dicetuskan oleh tadi gaya hidup sama pola makan yang tidak baik. Oke, baik. Jadi memang ini ketika ada genetik untuk penyakit seperti diabetes, hipertensi yang tidak menular tadi, itu bisa berpeluang kepada keturunan selanjutnya apabila kehidupannya tidak segermas tadi yang dokter bilang gitu ya. Udah tahu ada turunan diabetes tapi hobi banget makan manis-manis, jarang olahraga. Oke. Berarti harus lebih rajin olahraga gitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan juga. Dokter, saya sering banget makanan instan-instan begitu ya, tapi saya sering olahraga juga, Dok. Gimana dong? Sering olahraga diikuti dengan cek kesehatan berkala tidak. Nah, gitu. Karena saya merasa sehat. Itu subjektivitas, tapi kan data objektivitas kita belum tahu gitu. Jadi tetap harus tadi melaksanakan pemeriksaan berkala. Kalau misalnya tadi ada turunan hipertensi di keluarga, lebih baik tadi ke Fasiankes periksa tensi, walaupun tidak rutin tapi berkala. Gitu. Berkala sebulan sekali misalnya. Atau ada beberapa perusahaan pabrik itu yang memfasilitasi karyawannya untuk MCU gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya kok tadi nggak ada fasilitas, ini kan sebagian masyarakat kan anggota JKN ya, BPJS ya. Benar. Bisa ke vaskes pertamanya, ini aja. Jadi bukan periksa untuk karena sakit, tapi periksa sehat, konsultasi sehat itu juga dilayani oleh vaskes-vaskes yang bekerja sama dengan BPJS gitu. Jadi makanan instan itu emang tadi saya sebutkan di awal, kandungan natriumnya itu tinggi. Mungkin nggak terasa karena cuma sedikit tapi karena sering itu bisa menyebabkan tadi perubahan di metabolisme kita. Gitu. Makanya ini beberapa literasi juga yang menyebutkan kenapa banyak pasien dari diabetes terutama sekarang ini usianya lebih muda ya dokter daripada beberapa puluh tahun yang lalu. Karena mungkin kebiasaan dari awal ya, dari mungkin masa remaja yang tadi dokter bilang, kita pas lagi iklan nih ya, keluarga Fas kita sempat ngomongin minuman manis juga yang dalam kemasan botol. Ini kebiasaan orang-orang untuk mengkonsumsi minuman manis, salah satu contoh yang sering kita temui adalah mungkin teh-teh dengan rasa-rasa itu ya dokter. Ini kandungan gulanya ini yang tadinya kerasa sedikit, ya kan, waktu SMP dia konsumsi, SMA dia masih konsumsi belum dibatasi. Ketika dia masuk ke dunia kerja, at least umurnya udah 30 mungkin ya, 35. Ini banyak ditemukan kasus DB seperti itu dokter. DM. Iya, mohon maaf. Banyak, Mbak. Diabetes. Malah pengalaman saya pas pendidikan itu nggak hanya DM ya. Umur 25 udah gagal ginjal. Karena tadi sering konsumsi minuman berenergi, sasetan, yang botol itu. Itu kan kadar gula tinggi. Ada pengawetnya. Kalau misalnya setiap pegel minum, kurang minum air putih, itu kasihan ginjalnya buat bekerja. Akhirnya kan karena kok berat banget kerjanya, ginjalnya sakit, nurun, nggak bisa menyaring sendiri darah yang ada dalam tubuh. Akhirnya tadi butuh bantuan cuci darah. Jadi bener, sekarang lagi tren minuman es teh merek A, B, C, D, harganya 2.500, 3.000, 5.000 gitu. Itu memang lagi musim panas menggoda sekali ya. Tapi tetap harus ditahan gitu. Ketika butuh minuman, lihat yang seger-seger, tahan diri. Kalau bisa cari air putih aja gitu. Air putih suhu biasa, jangan suhu dingin ya, jangan es, karena bisa bikin tubuhnya kaget nanti. Karena kan penyerapan terbaik itu ketika suhu makanan atau minuman itu sama dengan suhu tubuh kita, biar tidak menyebabkan masalah di metabolismenya. Seperti itu sih. Baik, jadi memang lebih baik untuk
air putih, gitu ya, air iya. putih dengan suhu yang biasa aja gitu ya, suhu ruang. Oke, iya. baik. Ini untuk Anda keluarga FAS yang mau bergabung kembali, Anda bisa bertanya melalui 081578709640. Ini juga ada yang bertanya, dokter, tren makanan yang pedasnya kelewatan nih. Nah, apakah ada hubungannya juga dengan makin banyaknya penyakit lambung, GERD gitu ya? Kalau dulu kita ngertinya cuma emah. Sekarang ada orang ngomong, aduh lagi GERD nih, waduh gitu ya, lagi nggak enak banget lambungnya gitu. Ini apalagi juga terkait dengan makanan-makanan yang sekarang ini pedas, selain juga dengan germas tadi, dokter? Kalau sebenarnya masalah asam lambung itu tidak hanya disebabkan oleh makanan pedas, ada makanan lain yang bisa menyebabkan produksi gas yang banyak. Oke. Selain makanan, stres juga bisa bikin produksi asam lambung yang banyak gitu. Jadi ketika seorang pasien didiagnosis ini ada masalah di lambungnya, GERD atau apa. Kalau GERD itu kan karena ada reflux ya. Jadi asam lambungnya naik ke atas sampai menyebabkan muntah gitu ya, Mbak ya. Tapi ada juga yang mah biasa. Mah biasa itu dispepsia atau gastritis itu jadi ada peradangan karena asam lambungnya mengiritasi lapisan lambung di dalamnya. Nah, jadi tidak selalu karena pedas. Bisa karena coklat, keju, nangka, durian. Enak-enak ya. Jadi ketika ada pasien anak periksa ke kami, kok ada keluhan mah, saya tanya, suka makan coklat nggak? Suka lah, coba dikurangi dulu gitu. Jadi tadi tidak terpaku pada pedas. Terus tadi stres juga bisa. Ketika semua makanan sudah dihindari, sudah tidak makan pedas, kok masih sakit ya dokter? Ibu ada masalah tidak? Ada. Berarti kan harus ditangani masalahnya dulu. Karena kalau tidak ditangani masalah, masih jadi pikiran, stres, produksi asam lambung masih akan terus meningkat gitu. Jadi obat yang diminum hanya untuk meredakan, menetralkan asam lambungnya, netral. Nanti obatnya habis, masih stres, ya kan ini lagi seperti itu. Berarti dari psikologinya juga harus ada penanganan, dokter ya? Jadi harus dipastikan dulu tadi sakit emahnya, asam lambung itu karena apa? Benar karena makanan kah? Atau karena stres? Atau karena infeksi? Ada juga karena infeksi bakteri di lambungnya, itu juga bisa bikin tadi nyeri ulu hati. Gitu. Pentingnya untuk cek kesehatan berkala di sini gitu ya. Jadi walaupun olahraga aktif, tapi kalau nggak dicek berkala juga nggak akan ketahuan. Iya, ini tadi. Jadi memang pentingnya untuk cek berkala nih keluarga FAS. Anda juga bisa lakukan cek kesehatan di Balkesmas wilayah Magelang ya. Bisa. Itu bisa untuk melakukan cek kesehatan secara berkala untuk mencegah beberapa penyakit yang tidak menular, atau yang tadinya ngerasa nggak ada gejala sama sekali gitu ya, dokter bilang ternyata dicek harus ada yang dibenahi nih. Gitu ya. Kayak pengalaman kami tuh, teman kita kayak sehat bugar, badannya nggak gemuk, kolesterolnya tinggi, trigliserid tinggi hampir 1000. Kami juga kaget tuh bisa. Ternyata butuh cek berkala. Jadi jangan merasa saya sehat akhirnya tidak cek. Baik. Untuk Anda juga yang hobi olahraga, tetap cek kesehatan berkala ini juga harus menjadi satu agenda di dalam keseharian kita gitu ya. Paling enggak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali untuk bisa. Kayak tadi dokter Tias, nggak usah jauh-jauh, di Vaskes 1 kita bisa untuk cek tensi ya dokter ya, paling tidak untuk konsultasi kesehatan, karena itu adalah hak kita sebagai warga negara yang udah ikut jadi anggota JKN. Sudah iuran kan. Dimanfaatkan biar nggak mubazir kan. Jangan hanya saat sakit, saat sehat juga boleh. Bener, jangan nunggu sakit ya dokter. Agak susah kalau udah sakit kan ya, harus minum obat dan lain-lain sebagainya. Baik, dokter ada pertanyaan, bagaimana cara kita mencegah untuk diabetes pada anak-anak nih, terutama yang suka banget dengan minuman manis ya. Kalau susu formula kan ada beberapa balita yang nggak suka ya dengan rasa itu, terus ada mungkin ibu yang berinisiatif nambahin gula atau nambahin perasa lainnya, itu bagaimana dokter? Untuk anak-anak tadi lihat ada faktor genetik tidak, karena kan ada DM yang nurun ke anak-anak juga sudah muncul. Kalau misalnya tidak ada turunan karena pola konsumsi tadi yang manis-manis, berarti ketika orang tua memutuskan untuk memberikan susu formula, susu kotak, itu dilihat kandungan gizinya, kadar gulanya seberapa, kadar lemaknya seberapa gitu, karena tiap merek beda. Terus ada pengawetnya enggak, ada bahan yang menyebabkan alergi tidak, karena tidak semua anak
bisa menyerap susu sapi, ada yang ada gangguan di pencernaannya, akhirnya hanya bisa konsumsi susu kedelai atau susu kambing seperti itu. Mungkin alergi gitu. Mungkin juga perlu dibatasi pemberiannya. Jangan terlalu sering, mungkin yang sehari bisa 4-5 kali, mungkin dikurangi 2-3. Jangan sampai juga obesitas. Karena itu juga karena gula tinggi jadi mempermudah untuk berat badan itu naik. Tapi lucu dokter kalau baby kan gunuk-gunuk gitu. Udah minum susunya itu, main game, tiduran, aktivitasnya kurang. Mager ya. Akan semakin membuat jadi berarti ini ya, memang harus ada kita pinter-pinternya kita untuk selalu ngecek nih dari kartu kesehatan anak untuk ikut posyandu itu juga harus selalu dilihat ya Bu Erna. Ketika baby memang kalau kita lihat berita-berita yang orang bilang lucu-lucu gitu kan, cabi-cabi, gemoy-gemoy gitu. Tapi memang harus diperhatikan untuk berat badannya sesuai dengan usianya atau tidak gitu Bu Erna. Iya, disesuaikan dengan usianya, terus dilihat juga ada faktor risiko dari orang tuanya enggak. Nah itu yang bisa memantau. Oke, baik. Nggak sekedar gemoy-gemoy aja ya. Nah, izin nambahin, kayak saya pernah cerita juga. Jadi jangan bandingkan anakmu dengan anak tetangga. Oh iya. Iya kan, saya pernah cerita ke Mbak Reni, kalau nggak salah. Karena tadi, wah anak tetangga kok lebih gemoy, berisik. Anakku kok kurus, di mata ibunya kurus. Padahal itu malah normal, sehat gitu. Sesuai beratnya dengan usianya. Gitu. Jadi tadi jangan bandingkan. Iya, bener banget ya. Jadi memang ini harus cek lagi posyandu. Kalau misalnya kita masih punya balita, memang posyandu rutin ini harus selalu dijalankan dan jangan sampai lupa untuk cek nih kartunya itu sudah melampaui garis hijaunya atau memang harus ada penambahan ya. Karena kan saya yakin bidan-bidan yang ada di desa ini pun akan juga memberikan informasi, edukasi untuk terkait dengan makanan sehat ya dokter. Pasti akan diarahkan, kok ini beratnya kurang. Jadi di posyandu kan ada makanan tambahan ya. Benar sekarang. Ketika dievaluasi kok tetap nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan, biasanya akan dikonsultasikan. Misalnya ibu putranya dibawa ke puskesmas saja, nanti ada ahli gizi di sana, ada dokter, jadi biar ditindaklanjuti. Gitu. Ada juga yang dirujuk ke dokter spesialis anak yang ahli tubuh kembang biasanya ada juga seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi lanjutkan dialog kita bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Kita juga masih ngomongin tentang cegah penyakit tidak menular atau PTM dengan germas ya keluarga Fas. Sampai di mana checklist Anda terkait dengan germas ini? Ada beberapa poin yang mungkin belum bisa ditinggalkan. Boleh kok sharing di sini via 081578709640. Kita break dulu ya Dokter Berna untuk kasih informasi yang mau lewat dan sesaat lagi keluarga Fas kita akan kembali. 90.1 Fas FM Keluarga Fas, kita masih dalam dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang, cegah penyakit tidak menular atau PTM dengan germas, bersama dengan Dr. Cahyaning Tias dan juga Ibu Erna Kartikawati. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 081578709640. Dokter, saya jarang sekali minum air putih. Ini langsung saja saya bacakan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Hampir tiap hari tuh minum manis gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah rajin minum air putih nih dok. Cuma ada masalah baru, sering bolak-balik ke kamar mandi. Nah ini normal nggak ya dok? Terima kasih. Ya itu normal gitu. Jadi tubuh itu punya alarm, sensor keseimbangan. Jadi ketika kita konsumsi pemasukan airnya kok banyak, harus diseimbangkan dengan dikeluarkan. Jadi kalau misalnya minum banyak tapi malah tidak buang air kecil, itu yang jadi masalah gitu. Berarti ada masalah di saluran perkemiannya, misalnya ada batu yang menyumbat, ada gangguan di ginjalnya seperti itu. Jadi itu masih normal. Oke, masih normal dan kita apresiasi juga ya terkait dengan kebiasaan yang tadinya minum manis sekarang udah minum air putih nih. Tapi tadi bisa ditambahkan pemeriksaan secara lanjut ya. Misalnya ada faktor risiko, riwayat keluarga sakit kencing manis, DM. Terus ditambah tadi gejala, pola makan yang sebelumnya tidak baik. Kita butuh pemeriksaan tambahan, cek gula dulu. Kalau misalnya nanti normal semua, berarti tadi emang karena metabolisme tubuh yang normal. Tapi ketika ada yang tidak normal, berarti tadi buang air kecil yang sering itu karena masalah akibat
DM-nya. Jadi salah satu gejala DM itu sering minum, sering pipis, mudah lapar seperti itu. Jadi tadi ketika ada gejala tambahan berarti butuh dicurigai ke arah penyakit DM. Tapi kalau tidak ada gejala lain, baik-baik saja, berarti itu karena tadi alarm dari tubuh kita yang ini harus dikeluarkan seperti itu. Oke, sistem metabolisme tubuh kita gitu ya. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan. Seperti tadi dokter bilang untuk hipertensi itu adalah silent killer gitu ya dokter ya. Saya pernah ngerasain kayak gitu dokter. Saya seorang bapak usia 65 tahun yang saya juga pernah kayak nggak ada gejala, cuma merasakan pusing karena itu sudah biasa, maka tubuh saya mungkin ya memberikan sinyal tidak apa-apa. Tapi ternyata ketika dicek, ya Masya Allah ya, itu tensi jadi tinggi banget dan saya harus minum obat lagi seperti di awal waktu terapi. Nah, apakah memang seperti itu dokter? Iya benar, jadi tekanan darah itu tinggi karena ada penyebabnya. Penyebabnya banyak, misal dari karena konsumsi garam yang tinggi, atau karena ada penyumbatan di pembuluh darah karena lemak tadi, karena kan tensinya tinggi ya. Ketika suatu saat diperiksa normal itu karena bantuan obatnya. Ketika obatnya sudah habis, harusnya kan kontrol lagi untuk menentukan apakah tetap lanjut dengan dosis yang sama atau lanjut dengan dosis yang dinaikkan atau diturunkan, karena kondisi tiap pasien hipertensi berbeda. Ada yang cocok dengan obat ini, ada yang tidak cocok dengan obat ini gitu. Jadi misalnya Bapak dan penderita hipertensi yang lain merasa tidak ada keluhan, tetap harus kontrol ke Fasyankes atau FKTP terdekat untuk memastikan tensinya berapa, diobservasi. Ada beberapa masyarakat yang akhirnya memutuskan beli alat sendiri, alat cek tekanan darah sendiri. Itu boleh, tapi tetap ini ditambahi cek ke Vaskes minimal sebulan sekali. Karena kan alat seperti itu butuh kalibrasi ya Mbak ya. Ketika punya pribadi tapi tidak dilakukan uji tera, kalibrasi secara berkala, itu kita tidak tahu hasilnya valid atau tidak gitu. Kadang ada pasien yang saya cek di rumah normal, kok di sini tinggi. Takutnya tadi tidak dikalibrasi. Terus tekanan darah itu naik turun dipengaruhi aktivitas. Mungkin saat itu Bapak kurang istirahat atau habis aktivitas, akhirnya tinggi lagi. Jadi tetap harus tadi rutin cek berkala. Ke Vaskes, karena Vaskes itu ada petugas yang paham ahlinya gitu. Kalau cek sendiri boleh, tapi tadi tidak tahu segini saya harus minum obat atau tidak, segini obatnya dinaikkan nggak dosisnya atau diturunkan. Karena ada pasien yang merasa sudah normal kok, akhirnya memutuskan obatnya dihentikan sendiri gitu. Padahal itu harus diselesaikan gitu tetap harus diminum. Karena tadi normal, saat itu kondisi tekanan darahnya bagus karena efek obatnya. Kalau pasien merasa sudah normal, akhirnya saya nggak minum obat karena nggak ada keluhan, nggak ada gejala, itu yang berbahaya. Itu malah bisa menyebabkan nanti obatnya jadi dinaikkan lagi dosisnya ya dokter, ketika tidak ada gejala, tiba-tiba nanti bisa drop lagi. Terus ada mindset di masyarakat itu minum obat sering malah ginjalnya sakit. Nah, jadi obat hipertensi itu membantu meringankan kerja ginjalnya, meringankan kerja jantungnya. Kalau tekanan darahnya tinggi terus, otot jantung pompanya cepat, kuat, kerjanya berat. Kadang di rongsen ada pembengkakan dari otot jantungnya gitu. Tadi bisa bikin gagal ginjal juga ya Mbak ya, hipertensi. Baik. Karena memang semua yang ditulis oleh dokter untuk obat dan dosisnya itu memang sudah sesuai begitu ya yang dianjurkan. Baik. Ini juga ada pertanyaan lagi, Dokter Tias dan juga Ibu Erna. Saya Babe Agus di Mertoyudan nih, katanya mau bertanya dokter, usia 55 tahun, akhir-akhir ini hasil laborat saya cenderung tinggi seperti kolesterol dan gula. Nah, sebaiknya apa yang perlu saya lakukan agar hasilnya nanti kembali normal? Terima kasih. Oke, Bu Erna mungkin mau memberikan atau Dokter Tias? Untuk pemeriksaan kolesterol dan gula darah, sebenarnya untuk pemeriksaan penyakit tidak menular itu ada beberapa. Untuk mencegah obesitas itu dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut itu udah bisa diketahui. Kalau lingkar perut cewek itu kurang dari 80, kalau yang cowok kurang dari 90. Itu untuk itunya lebih ke
obesitasnya. Okay. Terus untuk penyakit tekanan darah tinggi dengan rutin cek tensi. Untuk penyakit gulanya rutin dengan gula darahnya. Bisa gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa. Terus untuk mungkin untuk lebih cenderung ke jantung ya kalau kolesterol ya. Bisa. Ya. Ke stroke juga ke bisa. Stroke karena hipertensi nanti bisa mengarah kemana-mana dan gula kemana-mana juga. Makanya untuk menstabilkan ya dari pola makan juga. Untuk gula darah sama kolesterol ataupun yang lain dengan pola makan. Di samping itu juga dengan aktivitas. Gitu. Ya baik. Ini juga tentunya aktivitas minimal 30 menit per hari. Iya. Kalau disesuaikan juga dengan usianya. Oh iya, dan kondisinya. Dengan kondisi sedang tidak sehat ya jangan dipaksakan aktivitas. harus. Oke, baik. Jadi memang bukan hanya ini untuk Bapak yang dari Mertoyudan aja, tapi untuk semua bahwasanya ketika aktivitas fisik ini juga sangat membantu untuk menciptakan pola hidup yang sehat ya. Dari lepas dari pola makan kita keseharian, ini pola hidup sehat bisa menjadi faktor pendukung juga untuk kestabilan semua angka-angka tadi ya, Dokter Tias. Kalau lagi cek kan itu, aduh angkanya ini Stres. Izin menambahkan. Jadi Pak Agus ya. Jadi Pak Agus cek kolesterol sama gula darahnya di mana? Di apotek, kan ada apotek yang melayani ya. Atau di fasilitas kesehatan atau di laboratorium swasta kan bisa ya masyarakat langsung ke lab minta cek ini. Nah, kalau misalnya di apotek itu kan pakai darah kapiler. Kadang hasilnya beda sama darah yang pembuluh darah besar, vena. Terus di apotek itu kan hanya ada kolesterol yang total. Ya Mbak ya, gula darah sewaktu biasa. Jadi ada pemeriksaan kolesterol namanya HDL, LDL, trigliserid. Kalau HDL itu high density lipoprotein, itu lemak baik. Jadi tubuh kita tuh punya lemak baik. Kadarnya harus lebih dari 50 kalau bisa. Fungsinya apa? Lemak baik itu fungsinya ketika kita makan lemak yang banyak. Makanan yang mengandung lemak yang banyak kan akhirnya beredar ke pembuluh darah. Ketika jumlahnya banyak, itu akan diikat HDL dibawa ke liver, ke hati untuk dikeluarkan. Itu lemak baik, makanya jumlahnya harus tinggi. Beda sama LDL. LDL itu low density lipoprotein, itu lemak jahat. Jumlahnya harus di bawah 130 atau 140 ya. Jadi tiap lab itu berbeda nilai normanya. Itu lemak jahat itu kerjanya mengantarkan lemak ke seluruh jaringan. Nah, jadi kalau misalnya nanti bapak-bapak, ibu-ibu mau cek kolesterol, coba lebih didetailkan lagi mau cek apa. Karena tadi ketika lemak jahat kita tinggi, berarti kita harus waspada. Karena bisa menyebabkan tadi banyak penyakit yang menyertai. Kalau lemak lemak baiknya tinggi nggak apa-apa, itu normal. Kecuali lemak baiknya rendah, lemak jahatnya tinggi lah, itu udah makannya yang enak-enak dikurangi. Nah, caranya gimana? Yang biasa digoreng dikukus. Wah, itu cara mengolahnya berarti yang harus diganti ya, Dokter. Dikukus, dipepes, di sop. Misalnya ayam biasanya digoreng, jadi sop ayam. Pepes Ikan, ayam. pepes. Jadi semua pengolahannya diubah. Yang biasa tadi sering garam banyak dikurangi. Jadi putih ya Mbak ya. Tanpa rasa. Gitu ya. Apalagi kalau makan mie itu natriumnya tinggi itu. Natrium tinggi. Kalau misalnya mie instan terus bumbunya kita bikin sendiri itu gimana, Dok? Ngaruh nggak sih sama mie-nya sendiri? Berkurang. Kadar natrium konsumsi berkurang gitu. Karena kan tadi selera tiap orang beda-beda ya. Aku suka bumbu asli. Tapi mie yang lainnya sama aja. Sama aja atau gitu ya. sukanya tambah saus lagi, tambah kecap lagi. Aduh, di warung Indo itu. Baik, maaf. Iya. Bikin bumbu sendiri juga tapi nanti ditambahin penyedap rasa sama aja ya. Makanya kami sering edukasi di kantor itu. Kalau sudah masak pakai garam jangan tambahin merek R, merek M gitu. Jangan tambahin kecap, nanti tambah tinggi tuh garamnya Bapak Ibu gitu. Mereka paham. Biar enak gitu. Enak sekarang, nggak enak di investasi kesehatan kita gitu ya. Oke, baik. Ya, ini juga ada pertanyaan Dokter tadi juga terkait dengan cara mengolah makanan ya. Menarik sekali. Kepengen untuk mengurangi minyak begitu Dokter. Jadinya pengennya harus hati-hati juga. Kalau direbus terus kan bosen ya. Kalau dibakar nanti juga bisa menyebabkan kanker, Dok. Gimana dong nih, Dok?
Kayak biasanya mungkin kan efek dari pembakaran itu yang bikin dari ada kandungan-kandungan zatnya. Bakarnya sampai gosong ya. Kurang garing, kurang enak. Kalau sekarang lagi ngetren apa? Air fryer ya. Iya, itu. Atau kalau punya oven ya bisa. Di oven ya. Iya. Jadi tadi kan ada batasan jumlah lemak yang dikonsumsi. Iya. Ketika Bapak Ibu kok sudah makan yang berlemak di pagi hari, berarti kan siang sama sore mungkin dikurangi. Benar. Gitu. Jadi tidak melulu harus tidak menghilangkan sama sekali. Lemak tetap dibutuhkan oleh tubuh. Iya. Gitu. Jadinya stres nanti ya Bu Erna. Kalau apa-apa nggak boleh. Kayak ini, alpukat itu kan lemak baik ya. Benar. Masyarakat Indonesia sukanya dibikin jus, tapi susu kental manis. Padahal di luar negeri alpukat tuh dibuat salad, dicemilin langsung. Jadi karena pengolahan kita yang salah, zat yang baik jadi tidak baik. Oke, baik. Berarti ini juga sama halnya ketika kita menemukan salad buah gitu ya, yang harusnya yogurt jadi sehat, ini pakainya mayones dokter. Lemak lagi dong dokter. Oke deh, baik. Ini ada juga pertanyaan dokter, kenapa ibu hamil itu cenderung meningkat tensi darah dan juga cenderung terkena diabetes? Padahal sebelum hamil itu normal dokter. Apakah ini memang pengaruh hormon yang berubah pada ibu hamil itu sendiri? Terima kasih. Mohon penjelasan ya dokter. Iya, jadi pada ibu hamil memang ada tadi perubahan hormon, perubahan metabolisme. Jadi ketika ada peningkatan tekanan darah, peningkatan gula darah, peningkatan kolesterol itu masih normal. Kecuali kok peningkatannya terlalu tinggi, nah itu butuh penanganan lebih lanjut. Oke. Apalagi kalau tekanan darah tinggi disertai dengan adanya kaki bengkak ya, itu kita harus pastikan cek di urinnya ada protein enggak, atau berarti tidak. kan ada masalah di ginjalnya juga seperti itu. Jadi ketika kenaikannya kok nggak terlalu signifikan, cuma naik 10 atau 5 poin, insya Allah nggak apa-apa gitu. Kadang ada dokter obgyn yang menyarankan udah mau HPL-nya kurangi yang manis-manis gitu, jadi biar mengurangi kecenderungan untuk hiperglikemi pada nanti bayinya neonatusnya seperti itu. Oke, baik. Jadi memang itu karena perubahan hormon dari ibu hamil itu sendiri ya. Metabolisme juga berubah. Oke, baik. Ibu Erna mau menambahkan mungkin ada tipsnya gitu biar bisa mencegah penyakit tidak menular nih pada ibu hamil. Pada ibu hamil itu lebih rentan ya istilahnya. Kita makan apa aja masuk. Iya. Kadang kalau untuk menunjang berat badan bayi yang sesuai, itu kan disuruh makan. Kadang makan es krim atau apa. Itu juga kalau nggak kepantau bisa menyebabkan namanya diabetes yang menurun itu ya Bu, yang menurun dari pas kehamilan. Oke. Nah itu ada kan. Terus kalau pas udah lahir itu kalau berat badan bayi juga lebih, akan dicek juga gula darahnya. Nah itu akan mengetahui dia kena DM atau enggak. Dipantau aja asupan yang dimakan apa. Baik, asupan yang dimakan apa jadi biar tahu. Jadi nanti biar nggak kaget kalau udah lahir dengan germas ya dokter ya. Sudah di konsep dari masa dalam kandungannya. Karena kan hasil USG kadang nggak tepat ya Mbak ya. Mana bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Oke, baik. Kalau kita ngomongin penyakit tidak menular nih sebelum dokter Tias kasih closing ya gitu ya. Bagaimana stres dan kesehatan mental ini mempengaruhi risiko penyakit tidak menular dokter? Tadi di awal sudah dijelaskan terkait dengan asam lambung ini juga bisa disebabkan oleh faktor stres itu sendiri. Jadi stres itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, bisa mempengaruhi kebiasaan kita. Yang biasanya aktif olahraga bisa jadi menurun, malas gitu. Ada juga yang kebalikan, malas semangat gitu. Lebih semangat. Ya, jadi tiap orang beda-beda ini responnya terhadap stres gitu. Jadi ketika misalnya kok stres malah menurunkan aktivitasnya, kebiasaannya, mohon segera untuk diselesaikan gitu. Kalau misalnya sendiri kok tidak bisa menangani, boleh minta tolong bantuan yang lain, misalnya teman dekat atau ahli, misalnya psikolog, atau ke tempat kami ada klinik holistik gitu, ada juga. Jadi ada teman kami yang sudah dilatih tentang kejiwaan tuh bisa membantu untuk konsultasi. Jadi tadi ketika stres malah menurunkan kebiasaan kita yang baik, misalnya jadi nggak suka makan, malah meningkatkan konsumsi yang lain, junk food, enak-enak, minum alkohol, itu kan
sebaiknya dihindari seperti itu. Oke. Baik, jadi memang sangat berpengaruh gitu ya dokter ya. Pikiran kita, kesehatan mental ini juga sangat berpengaruh juga terhadap penyakit tidak menular. Mungkin yang tadinya ada hipertensi jadi lebih parah bisa jadi ya dokter. Bisa. DM-nya juga makin nggak karuan, kadar gula darahnya karena tadi pola makannya juga bisa sebagai pemicu jadi berantakan. Baik, terakhir dokter mungkin bisa memberikan tipsnya Bu Erna juga terkait dengan cegah penyakit tidak menular ini, atau yang saat ini memang sudah menjadi pasien atau penderita nih, bagaimana untuk bisa meningkatkan hidup sehatnya? Bu Erna dulu. Mencegah dan sekarang menjalaninya seperti apa gitu Bu Erna? Nah, bisa dengan cek berkala tadi. Nah, sekarang di fase ke-1 udah banyak posyandu yang nggak hanya balita, tapi sekarang ada remaja, ada lansia, ada posyandu dewasa. Itu bisa untuk mengecek semuanya dari hipertensi, tekanan darah, terus obesitas, gula, itu semua bisa dicek di posyandu situ. Jadi nggak usah malu-malu datang ke posyandu. Atau langsung ke Balkesmas. MCU di vaskes yang lain. Benar. Oke, Dokter Tias mau menambahkan? Laksanakan bukan ya. Mulai diri sendiri untuk rajin menerapkan germas. Emang harus dari diri sendiri, karena dengan dari diri sendiri yang benar pola hidupnya itu bisa menular ke lingkungan sekitar ya, seperti itu. Terus tetap berpikiran positif, karena dengan pikiran positif itu menyebabkan tubuh kita bahagia. Dengan bahagia, fisik akan sehat. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada keluhan bisa ke kami. Benar. Ada klinik berhenti merokok bagi bapak-bapak yang masih merokok. Jangan takut untuk konsultasi, karena tadi mungkin memang sekarang belum terasa efek dari merokok gitu. Tapi ketika Bapak pengen berhenti merokok, silakan datang kami. Ada Master Abim yang bisa membantu Bapak sekalian seperti itu. Oke, baik. Bisa konsultasi kesehatan langsung, klinik holistik juga ada di Balkesmas. Tidak perlu harus minum obat dulu di awal gitu ya, karena konseling ini juga merupakan awal dari pengobatan ya dokter ya. Baik, terima kasih, apresiasi juga buat Anda keluarga FAS yang mau bertanya begitu ya untuk mencari solusi terkait dengan kesehatan. Semoga semua jawaban dari narasumber kami ini bisa memberikan pencerahan ya, palingan enggak ini momentum untuk kita bisa melakukan germas nih dokter. Oke, mulai hari ini ya, nanti siang makannya harus lebih sehat gitu ya. Pecel lotek gitu ya. Benar itu mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Baik, terima kasih Dokter Tias dan juga Ibu Erna. Salam saya juga untuk rekan-rekan di Balkesmas Magelang. Tetap sehat ya dokter. Amin, ya. Mbak Reni juga. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga FAS bincang kita bersama dengan rekan-rekan dari Balkesmas wilayah Magelang. Terima kasih, dan untuk Anda yang belum bisa menyimak untuk kajian kita hari ini keluarga FAS ya secara lengkap, bisa langsung nanti dicek lagi di channel YouTube FAS FM. Jadi kalau belum subscribe dulu ya, karena di YouTube-nya FAS FM tuh ada beberapa dialog yang sudah pernah kami tayangkan. Terima kasih, sesaat lagi Reni akan kembali di FAS Familia, jadi tetap di 90.1 FAS FM Magelang.